Lanjut lagi guys, setelah dari Sikarim kita menuju penginapan Sundul Langit. Lokasinya di lereng bukit dengan cuaca sejuk berkabut. Tapi kita mau muter-muter dulu sambil cari makan. By the way, dari sini aja udah mulai berkabut nih. In 1.5 kilometers, Bagi yang turn right belum on lihat Jalan postingan Sipindah. sebelumnya, kita start dari gerbang desa Sembungan setelah dari Sikarim. Langitnya putih tertutup, nggak ada matahari. Serasa di planet lain guys. Kalau di Eropa background putih adalah gunung salju, kalau di sini putih halimun. Gua nggak tahu ini tuh sebenarnya embun uap air atau ada campuran gas alam juga. Karena Dieng ini kan salah satu pusat semburan gas alam. Nah, sudah mulai hilang kabutnya. Checkpoint kita berikutnya adalah Tanjakan Barisan. Gue pengen lewat aja sih karena infonya pemandangannya bagus. Kabel-kabel sepanjang jalan ini terlihat agak semrawut ya. In 300 Kalau meters, misalnya turn dipindah right. ke bawah tanah, keren banget ini. Pemandangan sekeliling akan lebih kebuka tanpa batas. Di depan ini base camp Gunung Bismo. Jadi kalau mau naik Gunung Bismo, checkpointnya di sini. Berarti posisi kita di sini. Di kanan depan ini Dieng Plateau Theater, semacam bioskop untuk menonton sejarah dataran tinggi Dieng, budaya dan lainnya. Tapi gue belum ada waktu buat kesana, jadi ya lewat aja dulu. Kalau kalian masih pada punya mobil semacam Veroza, TAF, Highline, Rocky, Jimny, Vitara, mending dipertahanin guys, direstorasi. Keren. In 2.3 kilometers, turn left on Jalan Sipindah. Di kanan ini pintu masuk Telaga Warna. Kalau parkiran adanya di sebelah kiri. Salah satu destinasi utama di Dieng guys. Nah, kita sampai lagi di titik 0 Dieng. Ini dia checkpoint wajib bagi para pendatang. Kita lanjut terus. Di kanan ini SPBU terdekat dari pusatnya Dieng. Nggak pernah kosong, antri panjang terus. Kalau bisa jangan ngisi di sini lah. Tuh lihat jalanan jadi macet gara-gara antrian SPBU. Di kanan ini udah mulai nih pemandangan keren. Bukit-bukit hijau, tapi sebagian udah ketutup villa-villa. Ini yang namanya Tanjakan Barisan guys. Tempat ini ngetop di antara para pesepeda, terutama road bike. Goes nanjak sambil lihat pemandangan bagus. Di sini tempatnya. Aspalnya juga mulus. Jalanannya juga sepi, nggak banyak polusi udara. Wah, tanjakannya lumayan terjal juga ini. Kalian kalau punya betis baja, mesti goes di sini nih. Ya mirip-mirip puncak Cianjur lah. Tapi kalau puncak kan tahu sendiri udah macet parah, udah nggak ada space buat sepeda. Pemandangan kebun-kebun hijau, seger banget guys. Cihuy banget sih kayaknya kalau naik sepeda di sini. Lepas tangan, lepas beban pikiran, oksigen melimpah. Mantap. Rasa-rasanya kalau setiap weekend di sini bakal enak banget pikiran.
healing, ngeriset lagi emosi yang sering turun naik tinggal di kota. Tapi dari Jakarta lumayan jauh sih ya nyetirnya. By the way, kalau buat mobil, tanjakan ini aman banget lah. Mau FWD, RWD, asal mobil sehat sih lewat ini sih. Aspalnya mulus banget guys. Kalau motoran jangan ditanya lagi, lebih mantep lagi. Kena angin sepoi-sepoi. Apalagi kalau pakai motor bebek klasik macam Honda 70 atau Honda CB. Wah, syahdu. Kalau di dekat-dekat Jakarta, pemandangan mirip-mirip begini bisa didapat di seputaran Sentul dan Puncak 2. Tapi jalanan di sana banyak rusaknya dan crowded banget. Nah, kita udah mulai balik mendekati area pusat kota, balik ke arah titik nol Dieng lagi. Lurus. Turn left on Jalan Raya Dieng. Dan kita belok kiri. Tapi waktu itu udah mau gelap, udah mau turun kabut. Sekarang lebih kelihatan jelas pemandangannya. Tuh di depan kelihatan putih, udah mulai turun kabut lagi tuh. Nggak beda ini. Keren ya jalanan berkabut gini, rasanya seperti masuk ke dunia lain. Nah, di sebelah kiri ini villa yang kita tuju guys. Tapi kita skip dulu karena mau makan siang di Mie Ongklok. Mie Ongklok ini kuliner khas Kabupaten Wonosobo guys. Ini baru pertama juga gue mau nyobain. Nanti kita lihat kayak gimana sih. Itu dia Mie Ongklok di sebelah kanan. Ini posisi kita di peta saat ini guys. Mie Ongklok adalah kuliner legendaris Wonosobo, yaitu mie rebus dengan kuah kental gurih berbahan dasar kaldu sapi atau ayam, ebi, dan tepung kanji. Mie-nya pakai mie kuning dengan tambahan kol dan kucai. Cara masaknya diongklok atau dikocok menggunakan saringan bambu dalam air panas. Rasanya padat dan gurih ditambah wedang uwuh, cocok di cuaca dingin Dieng. Kelar makan, kita siap-siap menuju villa. Kalau mau beli oleh-oleh Dieng, itu di seberang depan itu tokonya guys. Sekarang kita balik arah menuju Villa Sundul Langit. Ya nggak jauh lah, deket dari kawasan berkabut tadi. Nah, itu dia di sebelah kanan, Villa Sundul Langit. Terus kiri jauh. Parkirannya lumayan luas sih, bisa muat 8 sampai 10 mobil. Dari parkiran ini langsung ke pintu masuk untuk tipe kamar besar atau tipe keluarga. Sementara itu di baliknya kita jalan turun ke bawah, ada tipe kamar kecil atau kabin. Ini dia penampakannya. Yuk kita lihat di dalamnya.
kasur double bed bersih dengan dipan kayu pinus. Kemudian ada dispenser air mineral, cermin, TV, dan meja cukup gede untuk naruh laptop. Sementara itu, toilet kamar mandi ada toilet duduk dan shower air panas, bersih. Oke, kita tes drone dulu deh. Sementara itu kabutnya semakin parah. Cuaca sedikit gerimis. Ini dia penampakan dari atas. Kelihatan kan parkiran tadi guys? Udah nambah 4 mobil lagi yang check in. Wah, semakin rame. Gua nggak berani lama-lama naikin drone karena basah. Takutnya motor-motornya koslet ntar. Dah, lanjut besok lagi aja. Ini juga udah jam 5 sore guys. Mau bersih-bersih, mandi, makan, dan tidur. Setelah capek seharian, mari tidur dulu guys, biar besok pagi seger. Sekarang sudah jam 5 pagi guys, mari kita cek keadaan di luar. Wih, keren. Enggak kelihatan apa-apa guys, kabut semua. Jalan raya juga penuh kabut. Tuh kelihatan cahaya lampu mobil doang. Temperatur pagi ini 16 derajat Celcius guys, ke Eropa bagian pinggir. Nah, semakin kelihatan. Ini penampakan vilanya guys. Bangunannya keren sih. Lokasinya juga menarik. Di lereng bukit dengan pemandangan lepas tanpa halangan. Ada tempat duduk buat ngopi atau ngeteh sambil bakar jagung atau sate, menikmati pemandangan. Ini meja panjang juga buat nongkrong rame-rame, seru juga ini. Jarak pandang sudah semakin jauh, gerimis sudah mulai berhenti, kita siap-siap terbangin drone dulu. Kabut semakin hilang, pemandangan semakin jelas. Tuh. Baru kelihatan kalau bangunan villa ini sendirian di lereng bukit. Masyarakat di perbukitan Dieng terutama menanam kentang sebagai komoditas utama. Selain itu ada cabai, sayuran, wortel, kubis, dan carica. Adem banget rasanya ngelihat bukit dan lembah hijau. Baik lagi berkabut atau tidak berkabut, menurut gua ada sensasi sendiri. Karena ini sesuatu hal yang gak bisa gua dapetin di kota tempat gua tinggal dan kerja. Puas sih gua pemandangan di sini. Gua pribadi suka dengan suasana begini. Dan menurut gua kamar kabin villa ini recommended sih. Bangunan bagus, kamar dan toilet bersih, ada air galon, pemandangan ciamik, udara segar, tenang. Benar-benar real nginep di lereng gunung. By the way, rencana awal hari ini check out, gue mau langsung balik arah Jakarta. Tapi karena gue penasaran, kemarin lewat Cikarim gue gagal nerbangin drone karena kabut tebal. Hari ini agak siangan, gue akan balik ke Cikarim lagi sebelum pulang. Demikian dulu ya guys, sampai ketemu di video Cikarim Jilid 2. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.